Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 337, siapa yang akan diuntungkan jika kehilangan Jing Yun? Bagaimana aku tidak melakukan apa-apa? Mama Seng bertanya dengan nada mendesak. Keluarga Seng yang lain tidak akan bisa menerima Jing Yun sebagai menantu, apalagi kakek Seng. Karena Jing Yun tidak punya apa-apa atas namanya. Seng Xiao, ini tidak akan berhasil. Kamu bisa bertunangan dengan Kiki karena dia adalah cucu dari keluarga Sen, tapi Jing Yun. Ibu, apakah ibu juga meremehkan Jing Yun? Seng Xiao bertanya balik. Saya sangat menghargai anak itu. Sudah berapa tahun dia berada di sisimu? Tapi kakekmu, kau tidak perlu peduli dengan hal lain selama kau mengakuinya. Seng Xiao segera memotong pembicaraannya. Kakak keempat berusaha keras untuk membuka hatinya, atau si tolol itu sudah lama menjadi pasangannya. Mama Seng hanya bisa mendesah mendengarnya. Kapan kalian anak-anak akan puas dengan menggantungkan hatiku pada seutas benang? Itulah sebabnya Mu Qi dan Seng Xiao yakin bahwa ibu mereka tidak akan memberitahu lelaki tua itu tentang kakak keempat dan Jing Yun. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Baiklah, sebaiknya kau sampaikan pesan pada Jing Yun, katakan padanya dan kakak keempat untuk tetap tenang, karena lelaki tua itu mungkin akan datang menemaninya dari waktu ke waktu. Lagi pula, jika Jing Yun tahu bahwa Mama Seng telah menemukan hubungan mereka, H plus P, hatinya akan tertutup sekali lagi. Mu Qi tak kuasa menahan desahan emosinya saat melihat Seng Xiao menurunkan ponselnya. Untung saja ibu yang tahu. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kakek yang tahu. Telepon kakak keempat nanti, jawab Seng Xiao. Coba katakan padanya dengan cara yang berbelit-belit agar dia berhati-hati dengan reaksinya. Mu Qi mengangguk. Mengerti. Tapi, Xiao, masalah ini harus diselesaikan pada akhirnya. Mari kita cari tahu siapa dia dulu. Seng Xiao telah merencanakan yang terburuk sejak awal karena dia tidak pernah menduga akan ada hubungan antara Jing Yun dan keluarga Su. Meskipun demikian, kedua hal tersebut harus ditangani sekaligus karena hal itu dapat meminimalkan kerusakan. Tentu saja, itu hanya jika Jing Yun terbukti sebagai anggota keluarga Su dan keluarga Su berharap untuk mendapatkan kembali anak mereka yang telah lama hilang. Sore harinya, Jing Yun membawa informasi tentang keluarga Su dan menyerahkannya kepada Seng Xiao, yang menatapnya sambil menyeringai. Kamu tidak membacanya? Tanyanya. Tidak. Jing Yun menggelengkan kepalanya dengan tenang. Membuka tali pada kantung kertas kuning dan mengeluarkan laporan, Seng Xiao segera menyadari bahwa keluarga Su punya latar belakang yang luas. Keluarga Su merupakan salah satu pemasok peralatan medis terkemuka di negara tersebut, yang telah bekerja bertahun-tahun di bidang tersebut dan memberikan kontribusi besar terhadap bidang medis. Keluarga itu memiliki 3 anak, Su Yihong adalah putra tertua mereka, Su Wei putri kedua mereka sementara yang bungsu, Su Yifeng, telah hilang selama bertahun-tahun. Saat Seng Xiao memeriksa data dan kemudian melirik foto putra bungsunya, terlihat jelas bahwa itu adalah Jing Yun di masa kecilnya. Apakah ada kebutuhan untuk memeriksanya? Meski begitu, bisnis keluarga Su biasanya berpusat di kota-kota pesisir, dan baru-baru ini melebarkan sayap ke Jianchuan. Jika mereka selalu berada ribuan mil jauhnya, mengapa Jing Yun ditinggalkan di Jianchuan? Setelah membaca laporan itu, Seng Xiao menurunkan kertas-kertas di atas mejanya dan bertanya kepada Jing Yun, aku bisa memastikan bahwa kamu adalah anggota keluarga Su. Jadi, bagaimana menurutmu? Jing Yun menatap 2 kali, kehilangan kata-kata untuk saat ini. Aku tidak tahu. Saya yakin Tuan dan Nyonya Su masih mencari Anda. Mereka telah menyisir setiap kota yang mereka kunjungi tetapi tidak berhasil. Tapi aku ditinggalkan. Jing Yun menceritakan mimpinya kepada Seng Xiao saat itu. Mimpi itu sering datang kepadaku akhir-akhir ini, bahwa seorang pria membawaku ke tempat yang jauh ini dan meninggalkanku di sini. Karena ini adalah satu-satunya cara agar aku tidak akan pernah kembali. Itu tidak sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin keluarga Su tidak bisa menyelamatkan anak mereka sendiri dengan bisnis keluarga mereka yang besar? Seseorang dengan sengaja menyesatkan mereka. Karena itu masalahnya, pertama-tama kita harus memilih orang itu. Seng Xiao berkata kemudian, mendorong kursi kantornya dan mengamati Jing Yun dengan saksama. Benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki latar belakang seperti itu. Tuan muda. Tentu saja, itu masalah yang sama sekali berbeda apakah kau akan melihatnya atau tidak. Kita harus mencari tahu siapa yang meninggalkanmu. Demi siksaan yang baik. Apakah Jing Yun kembali ke keluarga Su atau tidak, itu merupakan pilihan Jing Yun sendiri dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya. Di sisi lain, sudah saatnya orang yang membuat Jing Yun menderita selama bertahun-tahun membayar harganya. Bagaimanapun, Seng Xiao tidak memberitahu Mama Seng tentang keluarga Su karena mereka tidak yakin apa yang terjadi dengan mereka saat ini. Itulah sebabnya Mama Seng masih sangat khawatir. Lagi pula, sulit baginya untuk tidak diinterogasi oleh lelaki tua itu saat dia kembali ke rumah Seng. Bagaimana? Apakah kamu bertemu dengan kakak keempat?
Hari ini aku tidak sempat menemuinya, tapi aku sudah bilang ke sekretarisnya kalau aku ingin bertemu dengannya. Jawab Mama Seng, gambaran keintiman sepasang muda-mudi itu masih terbayang dalam benaknya. Cepatlah. Saya mengerti, jawab Mama Seng. Kakak keempat tidak pernah ingin tinggal di kediaman keluarga Seng, apalagi sekarang dia tinggal bersama Seng Xiao. Mama Seng benar-benar tidak tahu trik hebat apa yang bisa dimainkan Seng Xiao sekarang. Seng Xiao ingin menyelidiki penelantaran Jing Yun, tetapi tidak yakin berapa banyak orang yang terlibat. Oleh karena itu, dia memperoleh alasan di balik hilangnya anak ketiga Su tanpa memberitahu anggota keluarga manapun. Ternyata keluarga Su saat itu sedang dilanda pertikaian internal. Papa Su dan paman tertua Jing Yun saling berebut kendali atas perusahaan tetapi malah kalah dan bahkan berniat mendekati anak-anak Papa Su. Untuk melindungi keluarganya, Papa Su harus mengusir istri dan ketiga anaknya. Su Yihong telah melarikan diri ke rumah keluarga di sebuah pulau dan akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain dan ibunya dalam beberapa hari, hanya untuk kemudian Mama Seng menyadari bahwa putra bungsunya telah tiada saat ia naik pesawat. Pasangan Su mencari selama 10 tahun, tetapi mereka tidak dapat menemukan putra bungsu mereka. Di permukaan, kedengarannya seperti ibu Jing Yun telah meninggalkannya. Sambil bersandar pada Seng Xiao, Mu Qi juga membaca laporan itu. Tapi itu jelas salah, karena Jing Yun memberitahu kita bahwa seseorang dengan sengaja meninggalkannya jauh dari rumah. Kalau dipikir-pikir, hanya ada dua kemungkinan teori, paman dari keluarga Su menculik putra Papa Seng sebagai balas dendam, agar dia kehilangan putra kesayangannya sebagai balasannya. Teori kedua adalah pelakunya adalah orang lain. Pelakunya tidak ada hubungannya dengan pamannya, tapi siapa orangnya? Siapa yang bisa mendapat keuntungan dari hilangnya Jing Yun? Seng Xiao memeluknya setelah mendengarkan analisisnya dan tersenyum penuh arti. Keju siapa yang bisa dipindahkan Jing Yun? Bukankah kebenaran akan terungkap saat dia kembali? Apakah kamu akan mengirimnya kembali ke keluarganya? Orang yang dimaksud tampak sangat enggan. Mu Qi berkata, menatap Jing Yun dan mendapati dia tidak begitu bersemangat.